Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Moderasi Beragama 2025. Saya Asvintia Indah selaku host yang akan menemani kalian di 15 menit ke depan. Santai aja, podcast kali ini bakalan asik dan seru banget. Tentunya juga bisa menambah insight bagi kita semua. Nah, spesial banget nih episode kali ini, kita akan memperingati suatu hari yang dimana penuh makna, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus, atau yang biasa kita sebut dengan hari Natal. Nah, Natal sendiri bukan hanya soal salju, hadiah, ataupun nyanyian jingle bells. Tetapi Natal sendiri mengingatkan kita kalau nilai-nilai kasih, harapan, pengorbanan, dan terutama damai itu juga ada di dalamnya. Nah, sesuai dengan semangat moderasi beragama kali ini, kita percaya bahwa setiap momen keagamaan apapun itu bukan hanya milik satu golongan saja, tetapi bisa menjadi ruang untuk belajar, memahami, dan saling menghargai satu sama lain. Maka dari itu, kita perlu saling toleransi dan saling menghargai. Nah, pada podcast kali ini kita akan mengobrol dari hati ke hati bareng narasumber kita yang paling kece yang udah hadir bareng kita hari ini. Boleh memperkenalkan diri, Kak? Oke, terima kasih Kak Indah atas kesempatannya. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Angela Selin, biasa dipanggil sebagai Selin. Saya berasal dari akuntansi 2024 dan saat ini saya aktif berorganisasi di tingkat fakultas dan saat ini sedang mempersiapkan perayaan Natal sesuai dengan konsep podcast kali ini, baik itu di tingkat kampus maupun di tingkat gereja saya sendiri. Nah, Kak Selin ini bakal cerita mengenai makna dari Natal dari sudut pandangnya sendiri. Pengalaman yang mungkin bisa bikin kita mikir nih. Dan pastinya gimana sih kita bisa menjaga kerukunan dan toleransi di tengah-tengah perbedaan yang ada. Nah, halo Kak Selin, kita sapa kembali Kak Selin ya. Seneng banget nih bisa ngobrol dari hati ke hati bareng Kak Selin. Boleh dong kakak abis ini spill sedikit mengenai hari Natal dari sudut pandang Kak Selin sendiri ya. Jadi stay tune terus untuk kalian yang menonton podcast ini. Jangan lupa siapin minuman hangat dan snacknya, karena kita akan ngobrol-ngobrol seru di 15 menit ke depan. Oke nih, tadi kan Kak Selin sudah berbicara tentang kegiatannya ya. Tidak hanya aktif di kampus, tetapi juga aktif di organisasi dan perayaan-perayaan lainnya. Keren banget ya, ternyata Kak Selin ini di sela-sela kesibukannya juga sangat aktif untuk berorganisasi dan aktif dalam menjalankan ibadahnya di tengah-tengah kampus yang padat ini. Keren banget ya Kak Selin ya. Jadi boleh nggak sih Kak kita tanya-tanya untuk teman-teman nih biar tahu nih arti dari makna Natal sendiri itu apa? Boleh kan ya Kak? Boleh banget kan Kak Indah. Ini pertanyaan pertamanya langsung menarik sekali ya terkait esensi dari Natal itu sendiri. Oke, tadi di awal itu sudah di-spill sedikit-sedikit tuh sama Kak Indah bahwasanya Natal itu bukan hanya sekedar nyanyian ataupun sekedar perayaan, tapi ada makna tersendiri. Betul sekali yang dibilangkan Kak Indah. Jadi secara general itu teman-teman sekalian, Natal itu merupakan perayaan hari kelahiran Yesus Kristus yang dimana dipercayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi umat Kristiani. Melalui Natal, di sini kami umat Kristiani tidak hanya melihat Tuhan dari jarak jauh, akan tetapi melihat Tuhan dalam wujud manusia yang mendekati, membersamai, dan menyertai umat Kristiani. Kemudian juga, seperti yang kita ketahui bahwasanya kelahiran Yesus tempatnya sederhana itu mengajarkan kesederhanaan bahwasanya Tuhan kita itu tidak memandang kemewahan dari dalam
dalam hidup kita, akan tetapi memandang ketulusan dan kerendahan hati kita. Selain itu juga, Natal itu mencerminkan terang, Kak. Nah, jadi terang yang dimaksud sini mengarah pada terang yang memberikan jalan bagi dunia yang penuh dengan kegelapan. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya adalah Natal itu bukan hanya sekedar perayaan atau tradisi formal, akan tetapi Natal itu tentang menerima Tuhan kita dan menebarkan kasih bagi sesama kita. Seperti itu, Kak Indah. Nah, itu tadi jawaban dari Kak Selin, teman-teman. Jadi, sangat-sangat Natal itu benar-benar momen yang sangat penuh kasih ya, benar sekali. Nah, di pertanyaan pertama tadi, kita sudah mengenal makna dari Natal sendiri menurut sudut pandang Kak Selin. Nah, boleh nggak sih Kak spill-spill kegiatan yang biasanya dilakukan umat Kristiani untuk menyambut hari Natal? Oke, Kak Indah. Nah, di sini kan Natal itu merupakan perayaan menyambut kelahiran Tuhan umat Kristiani. Tentu saja kita harus mempersiapkannya dengan baik agar hati dan juga pikiran kita juga mampu menerima kelahiran Tuhan kita. Nah, biasanya ketika Natal akan tiba, itu kita mengenal yang namanya masa Advent atau masa pranatal, yang dimana di sini nantinya pasti diisi dengan doa-doa, pujian-pujian, dan juga penyalaan lilin Advent, Kak, yang dimana penyalaan lilin itu tiap minggunya memiliki warna dan juga arti yang berbeda. Nah, biasanya juga kalau Kak Indah memperhatikan ya, kalau misalnya lewat di gereja ataupun di rumah-rumah orang Kristiani itu mereka umumnya memasang dekorasi pohon Natal. Nah, di situ mencerminkan ataupun melambangkan terang dan kehidupan baru yang diwujudkan dalam bentuk pohon. Kemudian ketika menjelang 24 Desember atau yang kita kenal sebagai malam Natal, itu kita ada ibadah malam Natal. Kemudian disusul pada tanggal 25 Desember itu ibadah Natalnya, atau sekaligus kita sebut sebagai hari H Natal itu sendiri. Nah, banyak juga nih Kak Indah, gereja-gereja agar perayaan Natal itu semakin meriah, mereka itu mengadakan paduan suara, kemudian penampilan drama musikal, atau mungkin tukar kado dengan sesama, seperti itu. Nah, selain itu juga tak heran juga ketika umumnya kita lihat itu terdapat keluarga Kristiani itu juga melakukan aksi sosial, Kak, yang dimana mereka bisa mengunjungi panti asuhan, kemudian memberikan sumbangan ataupun donasi kepada sesama atau kepada orang yang membutuhkan. Jadi di sini Natal tidak hanya sekedar perayaan yang sukacita, akan tetapi tentang perayaan yang menebarkan kasih kepada sesama kita. Seperti itu. Nah, ternyata kegiatan yang dilakukan umat Kristiani untuk menyambut Natal itu sangat seru dan hangat ya teman-teman ya. Ada ibadah, berbagi kasih, dan kumpul keluarga, serta aksi sosial tadi juga ada. Nah, di dalam Natal sendiri pastinya ada nilai-nilai utama ya kan Kak? Nah, menurut Kakak nilai-nilai utama yang bisa menjadi inspirasi untuk semua orang itu apa saja yang bisa menginspirasi semua orang tak hanya umat Kristiani? Oke, betul sekali Kak Indah. Setiap perayaan, baik itu perayaan agama Kristen ataupun agama lainnya itu pasti punya makna tersendiri ya. Termasuk Natal juga memiliki makna yang cukup besar dan universal yang tidak hanya menginspirasi umat Kristiani tapi juga rekan-rekan ataupun saudara-saudara yang berbeda iman juga. Nah, jadi di sini nilai utama dan pertama yang bisa saya sampaikan adalah kasih, Kak. Nah, Natal itu kan merupakan kelahiran Tuhan kita yang menunjukkan bahwa Tuhan kita itu peduli dan memiliki kasih yang besar sehingga ia mampu mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia. Nah, maka dari itu kita bisa melihat bahwasanya Tuhan kita itu memiliki kasih dan kita sebagai manusia pun juga harus memiliki kasih kepada sesama kita. Kemudian selain nilai kasih, ada juga nilai kerendahan hati, Kak. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwasanya kelahiran Yesus itu masih sederhana itu melambangkan kerendahan hati sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan kita tidak memandang apapun dari diri kita, akan tetapi memandang kerendahan hati dan juga ketulusan kita. Selain nilai kerendahan hati, juga ada nilai pengharapan, Kak.
Nah, di sini dengan adanya ataupun lahirnya Yesus ke dunia, itu mencerminkan bahwasanya dunia yang penuh dengan kegelapan ini akan membawa terang oleh karena adanya Yesus Kristus. Jadi di sini bisa dimaknakan ataupun bisa diartikan bahwasanya di setiap kehidupan kita, di setiap perjalanan ataupun lika-liku kehidupan kita, ada jalan dan selalu ada terang di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Nah, nilai-nilai yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya bersifat universal, Kak. Karena apapun yang kita alami, apapun latar belakang kita, tentunya kita pasti saling membutuhkan satu sama lain. Nah, maka dari itu nilai-nilai yang saya sebutkan tadi itu bisa diterima oleh siapapun dan mereka apapun yang mereka lakukan. Seperti itu. Setuju banget nih, kasih dan damai itu memang dibutuhkan sesama manusia karena adanya toleransi itu penting bagi kita yang sangat berbeda-beda di masyarakat Indonesia ini. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana perasaan Kak Selin merayakan Natal di tengah kampus yang majemuk agamanya? Oke, keren sekali nih pertanyaan selanjutnya nih mengenai perasaan saya dalam merayakan Natal di tengah lingkungan kampus yang majemuk. Nah, di sini justru saya merasakan perasaan hangat dan penuh sukacita, Kak. Karena apa? Karena di sini dengan adanya kemajemukan ataupun suasana majemuk yang ada di lingkungan kampus, tentunya membuat suasana Natal itu semakin lebih berarti karena kita semakin belajar untuk tetap menjadi diri kita sendiri sembari kita menghargai kepercayaan orang lain. Kemudian ada juga perasaan damai ketika melihat teman-teman lainnya itu menghormati, menghargai, memberikan ucapan selamat, atau setidaknya mereka memberikan kita untuk merayakan ataupun memberikan ibadah bagi diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi di sini perayaan Natal itu tidak hanya sekedar perayaan saja yang dipenuhi dengan rasa sukacita, tetapi juga ada perasaan damai dari keberagaman itu sendiri. Wow, jadi pengalaman yang dirasakan oleh Kak Selin itu benar-benar sangat hangat ya. Di tengah kemajemukan ini, teman-teman juga bisa ikut merayakan Natal dengan cara memberi ucapan kepada teman yang merayakan. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Apakah Kak Selin pernah mengalami momen Natal yang sangat berkesan saat bersama teman-teman dari agama lain? Wah, luar biasa sekali Kak Indah pertanyaannya. Tentunya pernah dong Kak Indah, malahan momen itu membuat saya terkesan dan membekas di dalam diri saya. Nah, jadi momen yang bikin saya terkesan itu adalah ketika melihat teman-teman lainnya itu memberikan perhatian terhadap perayaan Natal itu sendiri. Di sini mereka bukan merayakan, melainkan mereka lebih ke arah perhatian terhadap perayaan Natal itu sendiri. Nah, hal-hal yang mereka lakukan atau hal-hal yang menunjukkan rasa perhatian mereka itu seperti dengan menghargai, menghormati, atau seperti yang saya ucapkan tadi Kak, setidaknya mereka memberikan ruang bagi kita untuk merayakan dan juga beribadah bagi diri kita sendiri. Kemudian setelah itu juga di luar perayaan Natal itu sendiri ataupun di luar yang saya sebutkan tadi, itu terkadang saya dengan relasi saya itu juga saling bertukar cerita mengenai makna atas perayaan-perayaan agama masing-masing Kak. Jadi di sini saya merasakan bahwasanya Natal itu ternyata nggak hanya di gereja aja, tetapi tumbuh di dalam relasi diri kita, di lingkungan kita juga, dan juga membangun toleransi di dalam relasi itu sendiri. Seperti itu Kak Indah. Nah, jadi toleransi itu sangat penting ya teman-teman, karena kita hidup di negara yang tidak hanya memiliki satu agama saja, tetapi ada beberapa agama yang kita anuti dan percayai masing-masing. Nah, Kak Selin, ada nggak sih nilai-nilai dari kisah kelahiran Yesus Kristus yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk hidup berdampingan secara moderat? Oke Kak Indah, ini mengenai nilai-nilai lagi ya, tapi berkaitan langsung dengan kehidupan moderasi ya Kak, sesuai dengan tema podcast kita hari ini. Nah, tentunya ada dong Kak Indah dan rekan-rekan sekalian, dan tentunya cukup relevan dengan kehidupan saat ini. Nah, seperti yang saya sebutkan berulang kali, bahwasanya kelahiran Yesus di tempat sederhana itu mencerminkan kerendahan hati, yang dimana akan menuntun kita untuk berperilaku untuk tidak memandang orang lain dari
status sosial ataupun kondisi mereka masing-masing. Selain itu juga ada nilai kasih yang tentunya akan menuntun kita untuk berperilaku lemah lembut, saling menghargai, dan saling membantu satu sama lain. Nah, dari sini, dari yang saya sebutkan tadi, itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya ketika kita ingin membangun relasi ataupun membangun kehidupan moderasi itu bisa dimulai dari kerendahan hati dan juga memberikan kasih yang merupakan bagian dari damai itu sendiri, Kak Indah. Nah, bener banget teman-teman, kisah kelahiran Yesus Kristus itu banyak banget nilainya. Tak hanya umat Kristiani saja yang bisa menerapkannya, tetapi juga kita sebagai umat lain bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Dalam konteks moderasi beragama ini, menurut Kak Selin nih, bagaimana Natal ini bisa menjadi momentum untuk membangun toleransi dan solidaritas antar umat beragama? Oke, menarik sekali nih. Emang Natal itu dapat menjadi salah satu momen yang pas, momen yang bagus untuk kita meningkatkan rasa toleransi kita, Kak Indah. Karena emang vibes-nya itu dipenuhi dengan rasa sukacita, damai, dan juga toleransi. Nah, ketika rekan-rekan lainnya itu memberikan rasa perhatian, kemudian saling menghargai, atau setidaknya mereka memberikan ruang bagi kita untuk merayakan perayaan Natal itu sendiri, tentunya kita akan muncul perasaan bahwasanya ternyata perbedaan itu bukanlah jarak, melainkan jembatan yang membangun ataupun menghubungkan antar umat beragama. Selain itu juga, ada kalanya juga saya merasa nih Kak Indah, ketika rekan-rekan lainnya itu perhatian, menghargai perayaan Natal, itu tuh kayak rasanya itu, oh ternyata kita hidup di tengah kondisi yang beragam ini, kita komunitasnya saling menjaga loh, ternyata komunitas kita juga saling menghargai gitu loh. Nah, seperti itu Kak Indah. Jadi, di sini kita bisa semakin memahami bahwasanya solidaritas itu tumbuh bukan hanya ataupun bukan karena dipaksa, melainkan karena kita sudah terbiasa untuk menghargai dan menghormati sesama kita. Nah, benar banget teman-teman. Saling menghargai dan menghormati itu dibentuk karena kita terbiasa, bukan karena terpaksa. Oke Kak, bagaimana Kak Selin ini melihat peran mahasiswa lintas agama dalam menciptakan suasana saling menghormati dan menghargai saat perayaan keagamaan seperti hari Natal ini? Oke, ini pertanyaannya langsung mengerucut ke mahasiswa nih. Apalagi kan kita berdua juga sesama mahasiswa ya, Kak Ida. Nah, jadi tentunya rekan-rekan sekalian, mahasiswa di sini tuh memiliki peran yang sangat amat krusial. Yang dimana mereka kan kita tahu ya, kalau mereka itu memiliki pola pikir yang sudah luas gitu. Jadi mereka bisa tuh dijadikan jembatan antar umat beragama. Nah, hal sederhana yang bisa mereka lakukan adalah dengan saling menghargai, menghormati, memberikan ucapan salam ataupun selamat, atau setidaknya juga mereka memberikan kita ruang untuk merayakan perayaan Natal. Nah, mereka ataupun mahasiswa ini juga bisa tuh Kak dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan pesan bahwasanya solidaritas itu bukan hanya sekedar teori saja, akan tetapi praktik yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan saling menghargai dan toleransi. Bener banget, perhatian kecil dari sesama kita itu sangat berdampak dan berarti besar untuk teman-teman yang sedang merayakan. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Kak Selin. Apa pesan Natal yang paling kakak pegang dalam kehidupan sehari-hari? Oke, pesan Natal yang saya pegang dalam kehidupan sehari-hari itu adalah hiduplah dengan kasih dan kerendahan hati. Nah, dari kelahiran Yesus Kristus atau dari esensi Natal itu sendiri mengingatkan saya dan rekan-rekan sekalian bahwasanya di sini kasih dan kerendahan hati itu bukan hanya sekedar konsep rohani, melainkan praktik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu nggak ribut dan kerendahan hati itu nggak membuat kita kecil, justru membuat kita besar dan semakin peka terhadap sesama kita. Nah, luar biasa banget ya teman-teman, pesan Natal yang sangat menyentuh hati. Semoga kita semua bisa membawa semangat dan saling menghargai dalam sesama. Last question ya Kak ya.
Ada nggak sih Kak pesan atau harapan untuk teman-teman mahasiswa di momen Natal tahun ini? Oke, tentunya ada dong Kak Indah. Namun sebelum saya menyampaikan pesannya, saya terlebih dahulu mengucapkan Selamat Natal bagi rekan-rekan sekalian yang merayakan. Dan pesan saya di momen Natal tahun ini cukup sederhana, yaitu semoga kita tumbuh menjadi generasi yang dipenuhi dengan kasih, kerendahan hati, dan saling menghargai di tengah keberagaman yang ada. Oke, amin, amin, amin. Semoga makin banyak kasih dan kepedulian di kampus kita ini. Nah, tak terasa kita udah ngobrol bareng nih, sangat seru dan hangat pastinya. Dan terima kasih banyak kepada Kak Selin atas waktu dan ceritanya. Banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajarin untuk teman-teman sekalian menerapkan dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya umat Kristiani saja, tetapi bagi umat beragama yang lainnya. Dan pada intinya Natal itu bukan hanya sekedar perayaan, melainkan soal menyebarkan kasih, kedamaian, dan rasa saling peduli. Dan itu sejalan banget loh dengan konsep kita moderasi beragama. Dan kita belajar bahwa Natal adalah perayaan cinta yang sangat sederhana, namun maknanya yang sangat luar biasa. Buat teman-teman semuanya, terima kasih dan semoga kita bisa terus menjaga kebersamaan di tengah perbedaan. Karena Indonesia butuh banyak orang yang saling merangkul, bukan memukul. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah setia nih melihat podcast kita berdua dalam podcast Moderasi Beragama tahun 2025. Selamat Hari Natal tahun 2025 dan selamat merayakan Tahun Baru 2026. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share video ini ke teman-teman kalian agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan salam damai, salam kasih, serta tetap menjadi manusia yang ramah kepada sesama. See you and goodbye teman-teman.